Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga puasanya lancar untuk yang menjalankan. Perkenalkan gue adalah si netizen yang suka ngebahas bola. Dan di video kali ini, gue mau membahas tentang kedatangan para pemain timnas Indonesia ke Australia dan persiapannya ya di Australia nanti, dimana kita tahu ada satu pemain kita yang merumput di Australia sehingga tidak perlu melakukan perjalanan yang cukup jauh, yaitu Rafael Strijk ya. Rafael Strijk hanya perlu melakukan perjalanan dari Brisbane ke Sydney, tidak terlalu jauh. Dan kalau kita bicara perjalanan jauh, mungkin perjalanan paling jauh itu adalah dari Eropa ya. Dari Eropa itu jauh, dari Amerika juga jauh, dan waktu yang dibutuhkan untuk pemain-pemain Eropa dan Amerika ini hanya 2 hari efektifnya. Karena gini, rata-rata pemain itu kan berangkat dari Eropa tanggal 16. Perjalanan ke Australia itu 20 jam. Ya, 20 jam. Artinya mereka akan sampai 1 hari kemudian, tanggal 17. Kemudian mereka melakukan recovery, ya, istirahat, tidur dan segala macam. Latihannya itu kan baru bisa efektif tanggal 18. Tanggal 18, tanggal 19, 20 udah preparation, udah nggak latihan lagi. Jadi hanya punya waktu 2 hari, terutama untuk pemain-pemain baru, yaitu Dean James, Joel Pelupessy, dan juga Emil Audero. Mereka cuma punya waktu 2 hari untuk menyesuaikan diri bersama teman-temannya. Kalau kita bicara squad yang ada, kan squadnya sebenarnya hampir sama dengan squadnya Sintayong ya. Jadi tidak perlu ada masalah lagi dalam adaptasi gitu. Dan menurut gue sebenarnya Kluivert dan tim juga tidak perlu banyak beradaptasi, karena kan rata-rata pemain Indonesia sekarang itu kan lahir dari grassroots Belanda. Jadi gue rasa pemain-pemain Belanda ini pasti sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Kluivert dan Pasteur dan kawan-kawan gitu. Sisanya adalah penerapan strategi, penerapan teknik gitu ya. Penerapan strategi. Kalau kita bicara kedatangan pemain pertama itu pasti Strijk. Kemudian pemain yang akan datang selanjutnya atau batch yang akan datang selanjutnya itu adalah pemain-pemain dari Liga 1. Pemain Liga 1 kan yang dipanggil itu Rizky Ridho, kemudian Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Hoki Caraka ya, Nadeo, Hernando, Rizky Ridho, Hernando, Ricky Kambuaya ya, Ricky Kambuaya. Egy tidak dibawa ya, karena Egy mengalami cedera. Sayangnya di minggu kemarin ya, Egy mengalami cedera sehingga Egy tidak dibawa ke Australia. Semoga membaik ya. Padahal Egy ini lagi bagus-bagusnya loh, bisa aja dia jadi starter, padahal sayang banget ya. Egy mengalami cedera sehingga tidak dibawa ke Australia, dan harusnya kemarin itu batch dari Liga 1 sudah datang harusnya ya. Sudah datang, sudah melakukan persiapan, ditambah satu nama, yaitu Tom Haye. Nah, Tom Haye ini juga datang di hari Sabtu. Tom Haye datang di hari Sabtu karena dia bermain di hari Jumat, Tom Haye itu. Sehingga dia sudah bisa berangkat di Sabtu paginya, sehingga dia bisa sampai di Sabtu malam. Jadi itu batch pertama bisa gue bilang. Mungkin ditambah Pratama Arhan ya, dan Sandy Walsh. Karena mereka kan dari Asia dan tidak terlalu lama perjalanannya kan. Tidak terlalu lama, jadi itu nama-nama dari batch pertama. Nama-nama dari batch kedua itu adalah pemain-pemain dari Eropa ya, dimana Jai Itzes, Calvin Verdong, Dean James, Joy Pelupessy, kemudian Emil Audero. Siapa lagi yang dari Eropa? Marcelino, Ole Romani gitu ya. Itu akan menjadi nama di batch kedua yang datang ya, dimana mereka kan bermain di hari Sabtu. Berarti sudah bisa berangkat di Minggu pagi, berarti Minggu
malam sudah tiba, Senin sudah bisa latihan gitu ya. Dan mungkin nama terakhir dari batch terakhir itu yang main di hari Minggu, yaitu Jay Itzes dan Kevin Dix. Setahu gue Jay Itzes dan Kevin Dix ini main di hari Minggu ya, sehingga mereka akan berangkat di hari Senin, dan mungkin mereka baru bisa latihan di hari Selasa. Jadi itu. Jadi kalau kita bicara recovery, mungkin Jay Itzes dan Kevin Dix yang akan lumayan harus mulai beradaptasi dengan recovery, apalagi Kevin Dix. Kenapa? Karena Kevin Dix pertama dia mengalami cedera. Dia sempat mengalami cedera, artinya itu akan mengganggu recovery-nya dia. Yang kedua, jadwalnya Kevin Dix ini sangat padat. Kevin Dix bermain menghadapi Chelsea di malam Jumat. Kemudian di malam Seninnya dia bermain lagi di Liga. Gitu. Dia bermain lagi di Liga, sehingga recovery Kevin Dix ini harus pintar-pintar menjaga kondisi sih. Kevin Dix ini harus pintar-pintar menjaga kondisi, karena gue yakin Kevin Dix mungkin akan dimainkan ya di pertandingan menghadapi Australia, karena ini pertandingannya sangat penting. Jadi gue harapkan Kevin Dix benar-benar bisa menjaga kondisinya, kebugarannya, apalagi ini bermain di Asia. Cenderungnya biasanya pemain yang terbiasa di Eropa ini agak kurang bisa atau agak goyang kalau bermain di Asia. Kenapa? Karena panas ya, panas. Kita tahu Tom Haye aja sering goyang ya bermain di Asia. Panasnya, kemudian kadang lapangnya ini tidak sebagus di Eropa juga gitu ya. Kemudian intensitas permainannya juga kadang barbar gitu ya, bisa dibilang. Jadi gue harapkan Kevin Dix benar-benar bisa menjaga kondisinya, karena kita tahu di debutnya kemarin juga dia mengalami cedera ya, karena dia belum terlalu bisa beradaptasi dengan cuaca dan segala macamnya. Jadi gue harapkan ya, ini PR sekali ya untuk Kevin Dix ya, karena kita tuh benar-benar kalau melihat Kevin Dix di pertandingan melawan Chelsea sih luar biasa mainnya kan. Dia bermain sebagai center back, tapi diposisikan sebagai sweeper ya, sebagai orang yang mencari bola, menjadi halfback juga. Dia kan bermain sebagai halfback juga. Dia mengawali serangan, kemudian dia ke tengah, dia yang menjadi kreator di tengah, jadi di playmaker gitu ya. Dia memenangkan peran sebagai halfback ketika menghadapi Chelsea kemarin, sehingga dia tuh kerjanya lumayan keras lah menghadapi Chelsea sampai sempat mengalami cedera. Jadi benar-benar diharapkan sekali si Kevin Dix ini bisa prima ya, gitu, bisa prima di pertandingan menghadapi Australia, terutama Bahrain. Gitu. Kemudian beruntungnya tidak ada satupun pemain yang mengalami masalah selain Egy ya. Tidak ada satupun pemain yang mengalami masalah. Ini membuat gue sebenarnya optimis kita bisa menang lawan Australia, karena Australia kehilangan 20 pemain yang biasa mengisi skuadnya. Jadi ini merupakan keuntungan yang luar biasa. Jadi gue harapkan tim pelatih baru ini benar-benar bisa membuat kondisi pemain timnas ini benar-benar bisa 100% semuanya. Gitu, dan semoga hasil maksimal nanti yang bisa kita dapatkan. Itu aja paling untuk update dari pemain timnas Indonesia ya, yang akan berangkat ke Australia.